Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel The Fighter 86. Salam Pastur dan seluruh organisasi pencaksilat. Kami dari pencaksilat Nahdlatul Ulama Pagar Nusa. Kami hadir sebagai pelindung Nusantara. Kami bukan pesilat yang suka berbuat onar, tapi kami lebih suka tuh bertarung di gelanggang. Kami takkan pernah takut dan takkan pernah mundur. Meski lawan mengepung, kami tetap siap bertarung. Oke, dulu di konten saya kali ini saya mau membahas mengenai kejadian kemarin yang ada di Gandusari ya, yang bertepatnya di Trenggalek dulur. Jadi tanggal 26 Mei 2020 kemarin terjadi peristiwa pembakaran anggota atau warga dari Pagar Nusa dulur. Dan ini kejadian ini sangat disayangkan sekali karena baru beberapa hari melaksanakan Idul Fitri tapi sudah ada kejadian seperti ini. Dan untuk kronologinya dulur, kemarin ada video pernyataan dari Kapolsek Gandusari mengenai kejadian pembakaran warga Pagar Nusa dulur. Nah, untuk lebih lengkapnya lagi kita simak video berikut. Tanggal 26 Mei pukul sekitar 02.00 telah terjadi di Desa Ngrayun Gandusari penganiayaan secara bersama oleh sekelompok orang yang mengakibatkan korban luka berat disertai dengan perampasan barang atau pencurian dengan kekerasan. Sekitar 02.00 ada sekelompok pemuda melewati TKP yang kebetulan di TKP tersebut ada kelompok pemuda lainnya yang sedang berkerumun di pinggir jalan. Kelompok pemuda pertama yang melewati jalan tersebut, pada saat melewati jalan tersebut, melewati kelompok pemuda yang kedua, pada saat itu di kelompok pemuda kedua setelah dilewati melakukan pengejaran tanpa sebab yang kurang jelas, tanpa persoalan apa-apa. Pada saat dikejar, maka kelompok pemuda pertama ini berlari sehingga mengakibatkan salah satu kendaraan yang dikendarai oleh dua orang di kelompok pemuda pertama ini terjatuh. Jadi kelompok pemuda pertama itu ada 4 orang dengan menggunakan 2 kendaraan bermotor. Yang terakhir itu terjatuh, sehingga teman 2 lainnya yang sudah mendahului kembali lagi berusaha membantu temannya 2 yang terjatuh. Pada saat membantu, ternyata 2 kelompok pemuda orang yang jatuh itu sudah ditanyai oleh kelompok pemuda yang mengejar. Pada saat ditanya, apa yang kamu kerjakan di sini? Dijawab hanya jalan-jalan tanpa alasan yang jelas, sehingga mengakibatkan kelompok pemuda yang kedua ini merasa penasaran apa yang mereka lakukan, berusaha memeriksa seluruh badan yang ada terkait dengan kelompok pemuda pertama. Pemeriksaan itu dilakukan oleh tersangka R. Ya. Tersangka R memeriksa sehingga mengambil handphone, kita katakan korban IN, salah satu dari kelompok pemuda itu, mengambil dari jok motor milik korban IN dengan merampas kunci motornya, kemudian membuka joknya dan mengambil handphone tersebut. Dengan mengambil handphone ini, ternyata isinya diperiksa, dicek, sehingga timbul upaya untuk menggali lebih lanjut
sehingga di handphone ini ada beberapa teman yang chatting ya di grup, sehingga seolah-olah memanggil kelompok korban ini dengan inisial NV untuk datang ke TKP. Namun demikian, pada saat kelompok ini sudah bertemu, ada kelompok pemuda lain yang datang. Di antaranya adalah tersangka JK dan tersangka AS yang bersama-sama dengan tersangka BM dan tersangka WM. Berikut juga dengan beberapa orang kelompok lainnya. Pada saat bertemu di tempat, ternyata handphone ini diserahkan tersangka R kepada tersangka BM yang saat ini masih DPO, sehingga tersangka BM ini berupaya memanggil teman-temannya kelompok korban ini dengan memancing di salah satu grup ini, yaitu korban NV. Chat yang dilakukan ini oleh korban IN. Ini adalah handphone milik IN dan ini hasil chat WA-nya. Tetapi korban IN ini mengirim chat WA-nya ini itu di bawah kendali dan tekanan dari para tersangka, yaitu tersangka BM dan tersangka JK. Isi chatnya adalah seolah-olah korban kehabisan bensin dan suruh membawa bensin untuk bisa kendaraannya berfungsi kembali. Awalnya korban NV tidak percaya, namun ternyata digunakan cara lain dengan si korban IN itu dibawa kendali dan tekanan BM, DPO, dan JK tersangka untuk menelpon langsung, sehingga hasilnya korban NV ini mendatangi TKP bersama dengan teman-temannya, ada 2 orang. Begitu tiba di TKP, ditanyakan kembali dan juga tanpa sebab, tersangka NV ini langsung dilakukan penganiayaan secara bersama, ya. Dan teman-temannya juga IN, korban, dan korban lainnya adalah YY. Jadi dalam hal ini ada 3 korban, NV, IN, dan YY. Yang lainnya tidak dilakukan penganiayaan. Pada saat NV dan teman-temannya datang, korban, langsung dilakukan penganiayaan bersama oleh JK, kemudian tersangka R, dengan cara memukul, memiting, dan seterusnya. Intinya melakukan penganiayaan bersama, sehingga pada saat itu botol bensin yang digunakan rencana untuk mengisi kendaraan motor IN ternyata diambil oleh DPO BM dengan menyiramkan ke bagian tubuh korban NV. Pada saat itu NV sudah dilakukan tarik-menarik oleh JK dan DPO BM, sehingga dilakukan penyiraman. Tersangka yang paling dekat dengan korban NV adalah JK dan DPO BM. Hasil interogasi yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan, kami tim penyidik memperkuat di dalam prarekonstruksi dan konfrontir yang ada terang menderang bahwa dari pihak korban mengakui dan jelas
terang benderang dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan, para pelaku ini perannya jelas, ya, mengambil handphone kunci, merampas, melakukan penganiayaan secara bersama, dan itu dikuatkan juga oleh saksi dari pihak kelompok pemuda pertama dan saksi dari pihak lainnya kelompok pemuda kedua. Jadi terang benderang kita tuangkan dalam berita acara pemeriksaan dan prarekonstruksi, dan begitu juga dalam konfrontir yang ada. Kita sudah buat pernyataan dan testimoni yang ada. Orang paling dekat tadi JK sama BM, pada saat disiram semua juga melihat, para saksi dan tersangka lainnya, tersangka ini juga memperhatikan, dan para saksi lainnya bahwa tersangka JK itu memegang korek gas yang sehingga terjadi korban NV terbakar. Setelah kejadian terbakar, semuanya meninggalkan lokasi dan TKP. Pada saat kejadian itu, kami tim mengambil langkah-langkah. Pada saat mendatangi TKP, langkah yang paling pertama kami lakukan adalah berupaya menyelamatkan nyawa korban NV, sehingga tim dari Polsek Gandusari membawa korban ini ke rumah sakit. Itu pertama terlebih dahulu. Dan kedua adalah kita melakukan olah TKP di TKP dan di lokasi-lokasi lainnya. Kejadian jam 2, tim berhasil mengungkap kasus ini dalam tempo 5 jam kurang lebih. Salah satu tersangka kita berhasil diamankan di sekitar pukul 7 pagi harinya, dan berkembang ke tersangka lainnya, kedua dan tersangka ketiga. Dalam hal ini kami mengatakan peran dari para tersangka, baik yang dilakukan oleh kelompok kedua, dari hasil berita acara pemeriksaan oleh para saksi dari pihak kelompok 1, kelompok 2, dan korban yang ada, bahkan tersangka, menjelaskan bahwa peran melakukan penganiayaan secara bersama yang mengakibatkan korban luka berat dan disertai dengan perampasan atau pencurian dengan kekerasan itu dilakukan oleh 5 orang saja. Namun demikian, tim penyidik kami dari Satreskrim dan Polres Trenggalek ini tetap berupaya mendalami kasus ini untuk mencari 2 DPO lainnya, yaitu DPO BM dan DPO WM, dan berupaya mengembangkan kasus ini terkait dengan upaya percepatan perselesaian kasus ini. Untuk ini adalah pakaian yang digunakan oleh tersangka JK yang ada di lokasi. Ini kita sita di rumahnya, tersangka kita amankan, dan pakaian inilah yang digunakan pada saat di TKP tersangka melakukan aksinya. Ini dikuatkan oleh seluruh saksi, baik dari pihak korban dan tersangka. Kemudian ini adalah pakaian yang digunakan oleh tersangka R dan tersangka Win. Kemudian ini adalah barang-barang milik korban WN yang terbakar yang kami amankan di lokasi. Terkait kasus ini, kami menggunakan pasal berlapis kumulatif dengan penerapan persangkaan pasal 170 ayat 2 kita gabungkan dengan 351 ayat 2, dan kita gabungkan juga dengan 365 ayat 2, dapat ditahan paling tidak maksimal 12 tahun. Jadi kami melaksanakan kegiatan ini berupaya untuk menciptakan kekondusifan di Kabupaten Trenggalek
kiranya upaya-upaya Polres Trenggalek lakukan dapat membuat kondusif. Dan sekali lagi untuk DPO tersangka lainnya, kami akan melakukan pengejaran. Anggota masih di lapangan. Kami sampaikan lebih baik bisa menyerahkan diri dan sekaligus tim tetap melakukan pengejaran di lapangan. Saya rasa demikian. Terima kasih. Kondisi korban? Korban saat ini dirawat di rumah sakit Malang. Sampai saat ini masih proses. Nah, itu tadi dulu adalah video kronologi kejadian atau terjadinya pembakaran anggota Paganusa yang ada di Gandusari Trenggalek dulu. Oke, mungkin cukup sekian konten saya hari ini. Semoga bermanfaat bagi dulu semua. Dan saya ingatkan kepada dulu semua agar selalu menjaga perdamaian dan juga selalu menjaga nama baik organisasi kita masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.